Kadang, Allah menyembunyikan nikmat bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengajari hati agar mengenal siapa pemberinya. Dalam hidup ini, manusia seringkali sibuk menghitung apa yang tampak di tangan, tapi lupa merenungi siapa yang menaruhnya di sana. Kita berlari mengejar hasil, namun jarang berhenti untuk memahami dari mana datangnya segala kemudahan itu. Maka, dalam kasih sayangnya, Allah kadang menutup sebagian pintu, agar kita kembali menatap ke arahnya, bukan ke arah dunia yang sementara. Ada masa dalam hidupmu ketika segala sesuatu terasa mudah. Rezeki lancar, hubungan baik, kesehatan stabil, dan hati tenang. Tapi seringkali di saat seperti itu, manusia mulai merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ia lupa bahwa semua itu adalah pinjaman dari Allah. Lalu datanglah masa ujian, satu persatu nikmat itu perlahan hilang. Mungkin rezeki menjadi sempit, kesehatan menurun, atau seseorang yang dulu begitu dekat kini menjauh. Saat itu, banyak hati yang menangis. Namun di balik tangisan itu, tersembunyi rahmat yang memanggilmu untuk kembali mengenal siapa yang selama ini memberi. Ketika Allah menyembunyikan nikmat, sesungguhnya Dia sedang menyingkap sesuatu yang lebih berharga, kesadaran. Sebab nikmat yang tampak bisa menipu, tapi nikmat yang disadari akan menuntun. Kau mungkin kehilangan sesuatu yang kau cintai, tapi justru disitulah kau belajar mencintai dengan lebih benar. Kau mungkin kehilangan harta, tapi kau menemukan makna cukup. Kau mungkin kehilangan seseorang, tapi kau menemukan Allah yang tak pernah pergi. Inilah rahasia besar dari kehilangan, di dalamnya, Allah ingin dikenal. Allah Maha Lembut dalam mendidik hambanya. Ia tahu, jika semua nikmat diberikan terus-menerus, hati manusia akan lalai. Sebab hati mudah terbuai oleh kenyamanan. Maka, kadang Ia sembunyikan nikmat itu sementara, agar hatimu kembali lapar, bukan lapar dunia, tapi lapar akan kehadirannya. Seperti anak kecil yang baru menyadari arti pelukan ketika terjatuh, begitu pula hati manusia baru merindukan Allah ketika dunia tak lagi bisa dipeluk. Saat Allah mengambil atau menyembunyikan nikmat, bukan berarti Dia tak sayang. Justru disitulah cintanya bekerja dengan cara yang paling lembut namun mendalam. Allah tidak ingin kau hanya mengenal nikmat, tapi ingin kau mengenalnya, Sang Pemberi nikmat. Karena kenikmatan tanpa kesadaran hanya akan membuatmu terikat pada dunia. Tapi ketika kau mengenal siapa yang memberi, maka dunia tak lagi mengikatmu, melainkan membawamu semakin dekat kepadanya. Ada banyak hati yang baru mengenal Allah setelah kehilangan. Ada banyak jiwa yang baru merasakan manisnya doa setelah segala urusannya ditutup rapat oleh dunia. Dan ada banyak air mata yang menjadi saksi bahwa kadang kehilangan adalah bentuk kasih sayang yang paling indah. Sebab disitulah manusia berhenti menggantungkan diri pada makhluk, dan mulai bergantung hanya pada Khalik. Allah tahu, jika semua keinginanmu selalu dikabulkan, mungkin kau akan lupa berdoa. Maka, Dia tunda sebagian permintaanmu agar kau tetap mengetuk pintunya. Allah tahu, jika semua rencanamu berjalan mulus, mungkin kau tak akan pernah belajar berserah. Maka, Dia hancurkan sebagian rencanamu agar kau kembali menyandarkan harapan hanya kepadanya. Allah tahu, jika hidupmu terlalu nyaman, mungkin kau akan berhenti mencari makna. Maka, Dia munculkan sedikit perih agar kau kembali mencarinya di sela rasa sakit itu. Sungguh, setiap sembunyinya nikmat adalah bentuk pendidikan dari cinta. Kau tak ditinggalkan, hanya sedang diajar untuk melihat dari sudut yang lebih dalam. Nikmat yang sejati bukan pada banyaknya yang kau miliki, tapi pada kemampuan hatimu untuk melihat kehadiran Allah di setiap keadaan, baik saat diberi maupun saat diambil. Ketika hatimu telah sampai pada titik itu, bahkan kehilangan pun terasa seperti anugerah. Bayangkan seorang hamba yang setiap kali diberi rezeki, ia berkata, "Ini dari Allah." Setiap kali ditimpa kesulitan, ia juga berkata, "Ini juga dari Allah," dan pasti mengandung hikmah. Maka hidupnya menjadi tenang. Ia tak lagi sibuk menimbang siapa yang salah atau siapa yang benar, siapa yang memberi atau siapa yang mengambil. Sebab ia tahu, semua berjalan sesuai kehendak Sang Maha Pemberi. Inilah bentuk makrifat yang tinggi, mengenal Allah tidak hanya saat diberi, tapi juga saat dicabut. Kadang Allah menyembunyikan nikmat agar kau berhenti mengira bahwa dirimulah sumber segalanya. Ketika kau terlalu percaya pada kemampuanmu, Allah membuatmu gagal. Ketika kau terlalu yakin pada hartamu, Allah membuatmu kehilangan. Ketika kau terlalu bergantung pada manusia, Allah membuatmu kecewa. Semua itu bukan kebetulan,
tapi tanda lembut darinya agar kau belajar bergantung hanya pada satu sumber yang tak pernah berubah dirinya. Dan anehnya, justru setelah kehilangan itulah kau merasa paling dekat dengan Allah. Saat segalanya diambil, doa menjadi jujur, tangis menjadi tulus, dan sujud menjadi lebih lama. Tidak ada lagi kepura-puraan dalam ibadahmu, karena kini hanya ada kau dan Dia. Kau mulai mengenal Allah bukan dari kata orang, tapi dari pengalaman batinmu sendiri. Kau mulai memahami bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang memberi rezeki, tapi juga Tuhan yang menumbuhkan kesadaran. Nikmat yang disembunyikan Allah bukan berarti hilang, hanya sedang ditunda hingga kau siap untuk menerimanya dengan syukur. Sebab kadang manusia tidak siap. Jika diberi terlalu cepat, ia akan sombong. Jika diberi terlalu banyak, ia akan lalai. Maka, dalam kasih sayangnya, Allah menjaga dengan cara yang tak selalu kau pahami. Ia simpan sebagian nikmatmu bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Karena Dia tahu, waktu yang tepat akan datang, dan ketika tiba, kau akan menerima dengan hati yang lebih matang dan penuh syukur. Ada sebagian orang yang diuji dengan kelapangan, dan sebagian lagi dengan kesempitan. Tapi bagi Allah, keduanya adalah bentuk kasih. Karena di balik kesempitan, Allah ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya, melainkan pada keberkahan. Dan di balik kelapangan, Allah ingin mengingatkan bahwa nikmat terbesar bukan harta, melainkan hati yang mengenal siapa pemberinya. Kadang Allah menutup jalan yang kau inginkan, agar kau melewati jalan yang telah Ia siapkan. Kau marah, kecewa, bertanya-tanya, tapi belakangan kau akan sadar, jalan yang ditutup itu sebenarnya jalan yang menyakitimu. Dan jalan yang dulu tak kau sukai justru menjadi penyelamatmu. Saat itu, kau akan menangis dalam syukur, karena ternyata Allah tahu apa yang tidak kau tahu. Hidup ini adalah rangkaian kejadian yang dirancang untuk membuatmu mengenal Allah. Setiap kehilangan, setiap penundaan, setiap keinginan yang tak terkabul adalah caranya berbicara tanpa suara. Allah tak butuh menjelaskan, sebab setiap kejadian adalah penjelasan itu sendiri. Yang perlu kau lakukan hanya membuka hati, agar bisa melihat dengan mata iman, bukan hanya mata kepala. Ketika kau sudah mengenal Allah, kau akan berhenti menghitung nikmat yang tampak. Sebab kau tahu, nikmat terbesar bukan yang ada di tangan, tapi yang ada di hati. Kau akan melihat nikmat dalam udara yang kau hirup, dalam tenangnya malam, dalam kesabaran saat menunggu, dalam doa yang tak kunjung terkabul tapi membuatmu tetap dekat dengan Allah. Itu semua adalah nikmat yang tak terlihat, tapi paling nyata. Kadang, nikmat yang disembunyikan Allah justru membuatmu menemukan jati diri. Saat segalanya tampak hilang, kau belajar siapa dirimu tanpa semua itu. Kau belajar bahwa tanpa manusia pun kau tetap bisa berdiri, karena ada Allah yang menegakkanmu. Kau belajar bahwa tanpa harta pun kau tetap bisa tenang, karena Allah lah yang menenangkan hatimu. Dan saat itu, kau tak lagi takut kehilangan, sebab kau tahu tak ada yang benar-benar hilang jika masih punya Allah. Maka jangan terburu-buru mengeluh saat Allah menunda atau mengambil sesuatu. Barangkali bukan nikmat itu yang hilang, tapi hatimu yang sedang dibersihkan agar mampu melihat nikmat sejati. Allah menyembunyikan nikmat bukan karena Ia marah, tapi karena Ia ingin kau menengok ke arah yang benar. Ia ingin kau berhenti mencintai pemberian, dan mulai mencintai pemberi. Sebab cinta sejati bukan kepada nikmat, tapi kepada sumber segala nikmat itu sendiri. Ketika akhirnya kau sampai di titik itu, titik di mana kau bisa tersenyum di tengah kehilangan, bisa bersyukur dalam kesempitan, bisa ridha dalam ketidakpastian, itulah saatnya kau benar-benar mengenal Allah. Kau tahu bahwa yang tampak hilang hanyalah ilusi, sebab Allah tak pernah benar-benar mengambil, Dia hanya mengganti. Dan penggantinya selalu lebih indah, meski kadang tak langsung terlihat. Maka, bersabarlah saat nikmat tampak tersembunyi. Mungkin Allah sedang melatih matamu agar bisa melihat lebih jauh dari sekadar dunia. Karena di balik setiap kehilangan, selalu ada tangan Allah yang menuntunmu kembali padanya. Dan di balik setiap sembunyinya nikmat, selalu ada kasih Allah yang menunggu untuk dikenali. Kadang manusia merasa seolah-olah Allah menjauh darinya, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang menutup jalan agar kau tidak salah arah. Kau mungkin merasa nikmatmu berkurang, rezeki yang dulu lancar kini tertahan, hubungan yang dulu hangat kini renggang, langkah yang dulu ringan kini terasa berat. Tapi di balik semua itu, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, mengenalnya. Ketika semuanya terasa sulit, itulah saat hati mulai mencari tempat bersandar yang sejati.
Ketika semua pintu dunia tertutup, barulah seseorang menengadah ke langit. Itulah fitrah hati manusia, baru benar-benar mencari Allah ketika dunia berhenti memberinya kenyamanan. Tapi justru dari situ, lahir pengenalan yang paling dalam. Kau mulai tahu bahwa nikmat bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang merasakan kehadirannya dalam segala keadaan, bahkan dalam kekurangan. Nikmat yang Allah sembunyikan adalah ujian lembut untuk melihat sejauh mana hatimu mengenal pemberinya. Apakah kau masih bersyukur ketika yang tampak di mata berkurang? Apakah kau masih percaya bahwa Allah tetap memberi, meski wujud pemberian itu tak lagi berbentuk dunia? Jika iya, maka kau sedang naik derajat dalam iman. Sebab keimanan sejati bukan ketika hidup mudah, tapi ketika hati tetap tenang meski segala sesuatu tampak sulit. Ada saat di mana Allah mengambil sebagian dari yang kau cintai agar kau belajar mencintai tanpa syarat. Cinta yang benar bukan karena apa yang kau dapat, tapi karena siapa yang memberinya. Maka, ketika Allah menyembunyikan sesuatu, mungkin itu agar kau belajar memandang lebih dalam. Agar kau melihat bahwa nikmat sejati bukan benda, bukan orang, bukan harta, melainkan rasa tenang yang Allah letakkan di hatimu. Dan ketenangan itu hanya muncul ketika kau berhenti menggenggam dunia, dan mulai menggenggam Allah. Allah tidak pernah menahan sesuatu tanpa mengganti dengan yang lebih baik. Namun, kadang kebaikan itu bukan dalam bentuk yang kau bayangkan. Allah tahu, manusia hanya bisa melihat permukaan. Ia tahu, terlalu banyak kenikmatan justru bisa menutup pandangan hati. Maka ia tutup sebagian nikmatmu agar pandangan batinmu terbuka. Ia sembunyikan cahaya dunia agar kau bisa melihat cahaya langit. Ia jauhkanmu dari apa yang kau cinta, agar kau menemukan cinta yang sejati. Kau mungkin tak sadar bahwa setiap kehilangan yang kau alami selalu membawa satu hal baru. Yang tumbuh di dalam dirimu, kesadaran, kerendahan hati, dan keikhlasan. Saat Allah sembunyikan nikmat, di sanalah ia menumbuhkan akar iman yang kuat. Seperti pohon yang hanya bisa tumbuh kokoh ketika akarnya menembus tanah dalam-dalam, begitu juga hatimu hanya bisa tumbuh ketika menembus kesulitan hidup. Jika hidupmu selalu mudah, mungkin hatimu akan dangkal. Tapi ketika Allah memberi ujian, disitulah kedalamanmu lahir. Nikmat yang Allah sembunyikan bisa jadi berupa ketenangan yang hilang, padahal dahulu kau begitu bahagia. Kau bertanya-tanya, mengapa hatiku terasa hampa? Padahal, mungkin Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada suasana, tapi padanya. Hati yang tergantung pada suasana akan berubah-ubah. Tapi hati yang tergantung pada Allah akan tetap damai, meski dunia di sekelilingnya bergejolak. Maka ketika Allah mengambil rasa bahagia duniawimu, mungkin ia sedang menyiapkan kebahagiaan ruhani yang jauh lebih dalam. Betapa sering manusia menangis karena nikmatnya ditahan, padahal tangisan itu sendiri adalah bentuk nikmat. Karena hanya mereka yang masih punya iman yang bisa menangis karena kehilangan. Hanya mereka yang hatinya masih hidup yang bisa merasa perih saat dijauhkan dari sesuatu yang ia cintai. Tangisan seorang hamba di hadapan Allah adalah tanda bahwa hatinya masih peka terhadap kehadirannya. Dan di balik setiap tangis itu, Allah sedang memeluk dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Kau tahu mengapa kadang Allah sembunyikan nikmat? Karena jika semua terlihat jelas, manusia tak lagi mencari. Rasa kehilangan membuatmu mencari. Rasa hampa membuatmu menengadah. Dan dari pencarian itu, lahirlah makrifat. Makrifat bukanlah ilmu yang dipelajari dari buku, tapi kesadaran yang lahir dari kehilangan, rasa sakit, dan penantian. Itulah cara Allah memperkenalkan dirinya, bukan lewat teori, tapi lewat pengalaman. Maka jangan heran bila terkadang yang paling mengenal Allah justru mereka yang paling banyak diuji. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah ingin mereka benar-benar mengenalnya, bukan sekadar mengenal namanya. Allah ingin mereka merasakan bahwa kasih-Nya tidak hanya hadir ketika diberi, tapi juga ketika diambil. Mereka yang telah sampai pada pemahaman ini akan menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Mereka berhenti mengeluh, berhenti membandingkan, berhenti bertanya mengapa, sebab mereka tahu, setiap kejadian adalah wujud cinta yang lain. Saat nikmat disembunyikan, bersabarlah. Kadang Allah ingin kau belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu kau abaikan. Seperti udara yang tak pernah kau syukuri sampai kau sakit dan sulit bernapas. Seperti kebersamaan yang tak kau hargai sampai waktu memisahkan. Allah tahu, manusia mudah lupa. Maka Ia kirimkan kehilangan agar kau ingat lagi. Ia sembunyikan nikmat agar kau belajar berterima kasih bahkan untuk hal-hal yang paling sederhana.
Hati yang sudah mengenal Allah tidak lagi gelisah ketika nikmat disembunyikan. Karena ia tahu, Allah tak pernah berhenti memberi, hanya bentuknya yang berganti. Kadang Allah memberi dalam bentuk rezeki, kadang dalam bentuk ujian, kadang dalam bentuk tawa, kadang dalam bentuk tangis. Tapi semua itu tetap pemberian, karena di setiap keadaan, Allah hadir di dalamnya. Ketika hatimu sampai pada kesadaran itu, hidup menjadi ringan. Kau tak lagi menghitung yang hilang, karena kau tahu, yang sejati tak pernah pergi. Kau tak lagi merasa miskin, karena kau tahu, memiliki Allah berarti memiliki segalanya. Kau tak lagi takut kehilangan, karena kau tahu, yang pergi hanyalah bentuk, bukan makna. Dan makna itu tetap hidup di dalam hubunganmu dengan Allah. Nikmat yang paling tinggi bukan harta, bukan kedudukan, bukan cinta manusia. Nikmat yang paling tinggi adalah ketika Allah memperkenalkan dirinya kepadamu. Ketika hatimu mulai memahami bahwa semua yang terjadi adalah darinya, itulah saat kau benar-benar kaya. Bahkan dalam kesempitan, kau merasa cukup. Bahkan dalam kesendirian, kau merasa ditemani. Bahkan dalam tangisan, kau merasa dicintai. Sebab kau tahu, semua yang Allah lakukan adalah bentuk kasih-Nya, meski tak selalu mudah dimengerti. Allah menyembunyikan nikmat agar kau tidak tertidur dalam kelalaian. Kadang manusia perlu kehilangan untuk sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Jika tidak, ia akan mengira dirinya pemilik segalanya. Tapi setelah kehilangan, barulah ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar miliknya, kecuali Allah. Dan disitulah lahir kerendahan hati, keikhlasan, dan kesadaran bahwa semua yang ada hanyalah sementara. Seorang sufi pernah berkata, Allah menutup matamu dari dunia, agar matamu terbuka kepadanya. Begitulah cara Allah bekerja. Ketika pandangan dunia menipu, Allah menutupnya agar kau melihat dengan mata hati. Saat dunia terasa gelap, mungkin Allah sedang menyalakan cahaya di dalam dirimu. Karena cahaya yang paling indah bukan yang menyinari dari luar, tapi yang bersinar dari dalam, cahaya kesadaran akan kehadirannya. Lihatlah kembali hidupmu, betapa banyak kejadian yang dulu kau tangisi, tapi kini kau syukuri. Betapa banyak kehilangan yang dulu kau kira akhir, tapi ternyata awal dari sesuatu yang lebih baik. Semua itu membuktikan bahwa ketika Allah sembunyikan nikmat, Dia tak pernah benar-benar mengambil. Dia hanya mengganti dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih murni, lebih sesuai untuk perjalanan jiwamu. Dan bila suatu hari nanti kau kehilangan lagi, semoga kau tidak terlalu terguncang. Ingatlah, mungkin kali ini Allah sedang ingin kau mengenalnya lebih dalam. Karena setiap kehilangan adalah undangan untuk mendekat, untuk menyadari, untuk mengenal pemberi yang sejati. Maka jangan takut ketika nikmat disembunyikan. Justru disitulah kau sedang diajar untuk melihat dengan mata hati. Kau sedang dibimbing untuk mencintai bukan pemberian, tapi pemberi. Kau sedang dipersiapkan untuk memiliki hubungan yang lebih halus dan sejati dengan Allah, hubungan yang tak tergantung pada ada atau tiada, tapi pada kesadaran bahwa Allah selalu ada. Dan ketika kau sampai di titik itu, kau akan mengerti satu hal yang sederhana tapi dalam, bahwa setiap kali Allah menyembunyikan nikmat, Dia sedang menampakkan dirinya. Bahwa setiap kali sesuatu hilang dari tanganmu, sebenarnya Allah sedang menaruh sesuatu yang lebih berharga di hatimu, yaitu pengetahuan bahwa tidak ada yang lebih layak dicintai selain Dia. Kau mungkin pernah merasa seolah hidup ini perlahan-lahan mengosongkan segalanya. Dulu kau punya banyak hal yang membuatmu tersenyum, tapi kini satu persatu diambil. Dulu kau punya arah, tapi kini kau seperti berjalan tanpa tahu mau kemana. Kau merasa kehilangan pegangan, dan di saat yang sama kau merasa seperti ditinggalkan. Namun yang sebenarnya terjadi bukan kau kehilangan, tapi Allah sedang mengosongkan hatimu dari selain Dia, agar Dia sendiri yang mengisinya. Itulah rahasia dari kasih sayang Allah yang tersembunyi, Ia kadang menampakkan cintanya lewat kehilangan. Bagi yang melihat dengan mata dunia, itu tampak seperti ujian. Tapi bagi yang melihat dengan mata hati, itulah cara Allah mendekatkan. Karena selama hati masih sibuk dengan banyak hal, ia tak akan bisa benar-benar merasakan kedekatan dengan penciptanya. Maka, Allah menyingkirkan satu demi satu hal yang mengganggu pandanganmu, sampai yang tersisa hanyalah Dia. Kau tahu, saat nikmat disembunyikan, bukan berarti kasih Allah hilang. Justru itulah bukti bahwa kasih-Nya masih nyata. Sebab Allah tidak akan menyentuh hati yang Ia biarkan jauh. Ia hanya menegur hati yang ingin Ia kembalikan. Ketika hidupmu mulai goyah, itu tanda bahwa Allah sedang mengetuk. Ia ingin kau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia,
agar kau sempat mendengar suaranya di dalam hatimu. Nikmat dunia terkadang membuat manusia lupa arah. Ia terlena dalam kenyamanan, hingga tak lagi merasa butuh berdoa. Maka Allah, dengan kelembutan yang tak terbayangkan, menutup sebagian nikmat agar kau kembali bersujud dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Karena Allah tahu, doa yang lahir dari kehilangan jauh lebih jujur daripada doa yang lahir dari kelimpahan. Ada kalanya Allah menutup jalan rezeki yang biasa kau tempuh, bukan karena Ia ingin membuatmu kesulitan, tapi karena Ia ingin membuka jalan rezeki yang lebih baik, rezeki yang tidak hanya memberi makan tubuhmu, tapi juga hatimu. Kadang Allah menghalangi sesuatu agar kau tidak terjerumus pada apa yang bisa merusak dirimu di masa depan. Tapi karena manusia hanya bisa melihat sekarang, ia sering salah paham terhadap keputusan Tuhannya. Allah tahu bagaimana cara mengembalikan hati yang hilang arah. Ia tahu waktu yang tepat untuk menahan, dan waktu yang tepat untuk memberi. Karena kasih-Nya bukan kasih yang manja, melainkan kasih yang mendidik. Ia ingin kau menjadi hamba yang kuat, bukan yang hanya mencintainya saat diberi, tapi juga saat diambil. Maka ketika nikmat-Nya disembunyikan, itu bukan penolakan, tapi latihan. Latihan agar kau mampu mencintai tanpa syarat. Ada sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang hatinya sudah melewati banyak luka, bahwa kehilangan seringkali membawa kehadiran yang lebih indah. Di saat manusia pergi, di saat dunia menjauh, di saat semua tak lagi bisa diandalkan, tiba-tiba ada kekuatan yang muncul entah dari mana, tenang, lembut, tapi kuat. Dan di sanalah kau menyadari, ternyata selama ini Allah selalu ada. Kau hanya terlalu sibuk menghitung yang terlihat, hingga lupa pada yang tak terlihat. Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka yang lain. Tapi seringkali pintu yang baru itu tidak langsung tampak. Kau harus berjalan dalam gelap sejenak untuk menemukannya. Dalam kegelapan itulah iman diuji, apakah kau akan tetap berjalan meski tak tahu arah, percaya bahwa di ujung sana ada cahaya. Jika kau bertahan, maka kau akan menemukan sesuatu yang lebih indah dari apapun yang pernah kau miliki sebelumnya, kedamaian dalam kepasrahan. Ketika Allah sembunyikan nikmat, Ia sedang mengajarkanmu bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang ada di tangan, tapi tentang apa yang ada di hati. Kau bisa punya segalanya, tapi tetap merasa kosong. Kau bisa kehilangan segalanya, tapi tetap merasa cukup. Karena cukup bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal seberapa dalam kau mengenal Allah. Semakin dalam kau mengenalnya, semakin tenang kau hidup, meski dunia tak lagi memihak. Seringkali, Allah sembunyikan nikmat agar kau belajar melihat dari sisi lain. Kau mungkin kehilangan seseorang, tapi dari kehilangan itu, kau belajar arti kesetiaan. Kau mungkin kehilangan pekerjaan, tapi dari sana, kau belajar arti tawakal. Kau mungkin kehilangan masa lalu yang indah, tapi dari sana, kau belajar bahwa hidup tak berhenti pada satu bab saja. Setiap kehilangan membawa pelajaran yang membuatmu lebih matang, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah. Kau tahu mengapa hati kadang terasa kosong? Karena Allah ingin kau berhenti mengisi hati dengan hal-hal yang sementara. Ia ingin kau tahu bahwa hanya dengan mengingatnya, hati akan benar-benar terisi. Maka, kekosongan yang kau rasakan bukan hukuman, melainkan undangan. Undangan untuk pulang kepadanya. Dalam setiap rasa kehilangan, Allah menyisipkan satu ruang kecil untuk menemukan diri. Kau mulai mengenal siapa dirimu tanpa topeng, tanpa sandaran, tanpa dunia. Dan di saat itulah, kau mulai mengenal siapa Allah sebenarnya, bukan sekadar nama. Yang kau sebut dalam doa, tapi satu-satunya tempat yang tak pernah pergi walau semua meninggalkan. Allah kadang menyembunyikan nikmat agar kau berhenti mengira bahwa dunia ini rumahmu. Ia ingin hatimu selalu merasa bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Karena jika hatimu terlalu nyaman di dunia, kau akan lupa tujuan akhir. Maka Allah kirimkan sedikit kesempitan, agar hatimu tidak terlalu lekat. Ia ingin kau kembali, dengan hati yang ringan, tanpa beban dunia yang menahan langkahmu. Banyak orang merasa kehilangan arah ketika nikmat disembunyikan, padahal justru disitulah arah sejati ditemukan. Karena selama kau masih dikelilingi kenyamanan, kau akan berjalan kemana saja tanpa berpikir. Tapi saat semua hilang, barulah kau mulai mencari arah dengan sungguh-sungguh. Dan arah itu selalu mengarah ke satu titik, Allah. Kau mungkin merasa gelap sekarang, tapi ingatlah, cahaya tidak akan pernah tampak jika tidak ada kegelapan. Kehilangan membuatmu melihat cahaya kecil yang dulu tak kau sadari. Kau mulai menghargai satu nafas,
satu senyuman, satu doa. Kau mulai sadar bahwa yang benar-benar berharga bukan hal besar yang mencolok, tapi hal kecil yang tulus. Dan semua itu adalah bentuk kasih Allah yang tak terhitung. Allah tidak butuh kau selalu kuat. Ia hanya ingin kau selalu kembali. Ketika nikmat disembunyikan, jangan tergesa-gesa menilai bahwa Allah menjauh. Mungkin justru saat itu Allah paling dekat, hanya saja kau tak sadar karena pandanganmu masih tertutup oleh air mata. Saat tangisanmu mereda, kau akan menyadari bahwa di balik semua luka itu, ada tangan lembut yang memelukmu tanpa suara. Ada ketenangan yang hanya bisa lahir dari kehilangan. Saat segala yang kau genggam lepas, kau akhirnya tahu bahwa tak ada yang bisa kau miliki selamanya. Dan dari sana, lahir rasa bebas, bukan bebas karena memiliki segalanya, tapi bebas karena tak lagi takut kehilangan apapun. Itulah bentuk kebebasan yang hanya dimiliki oleh hati yang mengenal Allah. Nikmat terbesar bukan ketika kau diberi segalanya, tapi ketika kau memahami makna di balik segalanya. Saat Allah sembunyikan nikmat, Ia sedang mengajarkanmu untuk memandang lebih dalam, dari wujud menuju makna, dari bentuk menuju sumber. Kau mulai tahu bahwa setiap kebahagiaan, setiap rezeki, setiap ketenangan hanyalah pancaran dari satu sumber, Allah. Dan ketika kau sudah mengenal sumbernya, kau tak akan lagi takut kehilangan pancarannya. Jika suatu hari nanti kau merasa kehilangan lagi, ucapkan perlahan dalam hatimu, Allah tidak sedang menjauh. Ia sedang mengajariku untuk lebih dekat. Karena hanya hati yang bersih dari dunia yang bisa benar-benar mengenalnya. Dan untuk membersihkan hatimu, terkadang Ia perlu mengambil apa yang membuatmu lupa. Hidup tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang mengenali. Kadang Allah menutup tanganmu agar kau belajar membuka hatimu. Ia ambil sesuatu dari dunia agar kau bisa menerima sesuatu dari langit. Karena selama tanganmu penuh dengan dunia, kau tak akan bisa menerima karunia-Nya yang lebih tinggi. Maka, setiap kali sesuatu diambil, sadarilah, tanganmu sedang disiapkan untuk menerima yang lebih mulia. Kau akan tahu bahwa semua kehilangan hanyalah jalan pulang, jika suatu hari nanti kau menengok ke belakang dan melihat betapa banyak kasih Allah yang tersembunyi dalam setiap kejadian. Kau akan tersenyum dan berkata, andai dulu aku tahu bahwa semua ini adalah cara Allah mencintaiku, aku tak akan pernah mengeluh. Tapi jangan tunggu waktu itu datang. Sadari sekarang, agar setiap langkahmu sejak hari ini menjadi langkah yang tenang, karena kau tahu, Allah tak pernah salah dalam mengambil, dan tak pernah terlambat dalam memberi. Dan pada akhirnya, ketika semua dunia telah kehilangan maknanya, yang tersisa hanyalah Allah. Dialah yang dulu kau cari dalam setiap nikmat, dalam setiap kehilangan, dalam setiap rasa sakit, dalam setiap doa yang tak terjawab, Dialah yang tak pernah pergi. Dan ketika hatimu sampai di titik itu, titik di mana kau bisa melihat Allah di balik segala sesuatu, barulah kau benar-benar paham bahwa nikmat yang disembunyikan bukanlah kehilangan, tapi bentuk cinta yang paling murni dari Sang Pemberi nikmat itu sendiri.